Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Hari ini kita masuk untuk materi kedua, yaitu tentang konsep dasar dari komunikasi dan juga teknologi komunikasi. Oke. Tentang komunikasi, mungkin Ibu akan awali dengan seperti ini ya. Komunikasi itu adalah, di situ ada komunikator dan juga komunikan. Zaman dulu kita berkomunikasi, atau sampai sekarang pun kita berkomunikasi, misalkan berbicara dengan orang gitu ya, berdiskusi, itu termasuk bagian dari komunikasi. Kemudian komunikasi jarak jauh, mungkin zaman kalian sudah tidak mengenal yang namanya kentongan bambu ya, tapi kalau di zaman dulu kentongan bambu ini sangat berguna untuk masyarakat, karena banyak sekali informasi yang disampaikan melalui kentongan bambu. Misalnya kalau ada kematian, ketukannya berapa kali, kalau ada misalkan gotong royong berapa kali, itu digunakan sebagai alat komunikasi tradisional, itu kentongan bambu. Nah, alat komunikasi tradisional lainnya mungkin beberapa pernah kalian coba ya, seperti surat ya, mungkin udah ada yang pernah ngirim surat, atau mungkin zaman kalian sudah semuanya berbentuk email ya. Kemudian ada peluit, ada telepon kaleng, merpati, ini juga termasuk alat komunikasi tradisional. Ada asap ya, dia dulu asap juga digunakan untuk berkomunikasi. Nah, kemudian pengertian dari komunikasi sendiri itu adalah ini adalah pangkal katanya atau asal katanya dari bahasa Latin, yaitu komunis, artinya membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Dia juga berasal dari akar kata alam bahasa Latin, yaitu communico, yang artinya berbagi ya. Jadi komunikasi ini biasanya terjadi antara dua orang atau lebih gitu ya, bukan monolog, bukan berbicara sendiri. Komunikasi adalah proses pemindahan dan penerimaan lambang-lambang yang mengandung makna dari komunikator, yaitu pengirim pesan, kepada komunikan. Komunikan ini penerima pesan. Nah, lambang-lambang ini tadi, misalnya di komunikasi tradisional, di lambangnya misalkan kentungan berapa ketukan gitu ya, lonceng berapa kali, kemudian asap itu bagaimana asapnya bentuknya, gong berapa kali pukul, beduk juga ada peluit dan sebagainya. Kalau peluit mungkin pernah dipraktekkan di sandi Morse ya, untuk yang di sekolah dulu ikut pramuka. Nah, jadi ada kode-kode atau lambang-lambang yang kemudian di situ mengandung makna, disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Kemudian di sini ada diagram model komunikasi Wilbur Schramm ya. Beliau memberikan atau menyampaikan pengertian komunikasi ke dalam 3 hal pokok, yaitu yang pertama ada penyandi atau encode. Ini adalah komunikator yang mempunyai informasi atau pesan yang disajikan dalam bentuk kode sandi, bisa berupa tulisan, bahasa lisan, verbal, simbol, dan juga visual simbol ya. Kemudian ada sinyal. Sinyal ini berupa pesan atau beritanya ya, atau ini ditujukan dan diterima oleh seseorang. Sama bisa berupa gerak tangan, mimik wajah ya, ataupun yang lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah decoder. Decoder ini adalah komunikan atau penerima pesan. Jadi komunikasi terdiri dari encoder, yaitu komunikatornya memberi pesan, kemudian di situ ada sinyalnya juga, dan juga ada decoder. Nah, kadang ketika sinyal atau message ini diterima oleh decoder merasa perlu untuk memberikan umpan balik ya. Jadi dia kemudian setelah menerjemahkan, kemudian dia juga bisa berfungsi sebagai encoder atau komunikator. Dia kemudian memberikan umpan balik berupa message kepada yang tadinya komunikator menjadi komunikan. Nah, ini umpan balik. Itu adalah beberapa hal pokok dari komunikasi ya. Ini tadi sudah Ibu jelaskan ya. Jadi komunikator
menginterpretasikan gagasan, kemudian mendekode pesan tersebut. Kemudian ada kalanya tadi komunikan itu memberikan gagasan. Jadi yang tadinya komunikan berubah fungsi menjadi komunikator, dan kemudian yang tadinya komunikator berubah fungsi menjadi sebagai komunikan, itu saling menerima pesan. Oke. Sementara proses dalam komunikasi terbagi menjadi dua, yaitu proses primer. Ini adalah komunikasi langsung tanpa adanya media, jadi misalkan ngobrol ya, itu termasuk proses primer. Yang kedua adalah proses sekunder. Ini berlangsung dengan bantuan mekanisme yang bisa melipat gandakan jumlah penerima. Kalau misalkan komunikasi langsung primer, biasanya penerimanya terbatas ya. Tapi kalau proses sekunder, di situ ada mekanisme yang bisa melipat gandakan jumlah penerima. Tadinya misalkan lewat laptop ya, video ataupun yang lain, rekaman audio misalnya. Dari yang tadinya hanya bisa diterima oleh satu orang, dengan adanya video misalnya bisa sekaligus banyak orang ya. Kemudian ada komunikasi, ada yang namanya teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi adalah hardware dalam sebuah struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial, kemudian memungkinkan individu mengumpulkan, memproses, dan saling bertukar informasi dengan individu lainnya. Kemudian ada telekomunikasi, asalnya dari kata tele yang artinya jauh, dan komunikasi itu hubungan. Jadi kalau mendengar telekomunikasi artinya adalah hubungan melalui jarak jauh ya. Oke. Kemudian nah ini adalah timeline dari teknologi komunikasi zaman dulu ya, dari mulai adanya asap, mungkin kurang jelas, nanti kalau misalkan mau lebih jelas kalian bisa download di sini untuk gambarnya ya. Dari mulai penggunaan asap, kemudian sampai ada daun lontar ya, kemudian mulai dikenal yang namanya telepon ya, dari 1970 mulai dikenal adanya telepon, kemudian telegraf, dan 2007 iPhone pertama kali dirilis ya, sampai dengan sekarang sudah banyak sekali bentuk teknologi komunikasi, baik itu handphone ya. Kalau dulu ada pager, sebelum handphone ditemukan baru ada pager, sampai kemudian ada handphone, dan sampai sekarang terus berkembang. Oke. Kemudian di dalam penerapan teknologi informasi itu ada dua tahapan. Dari dua tahapan ini akan melewati 5 tingkatan ya. Yang pertama adalah tahapan inisiasi. Di sini usahanya untuk mengumpulkan informasi tentang teknologi komunikasi ya, memahami dengan sesama dan merencanakan untuk mengadopsinya. Jadi kira-kira mau ada teknologi informasi apa nih, misalkan zaman dulu belum ada handphone, mau ada handphone, pertama sebelum teknologi handphone itu diterapkan, dia akan memahami dulu ya, lalu merencanakan apakah handphone ini sesuai dengan misalkan kondisi di organisasi tersebut atau tidak. Kemudian di sini di dalam tahap inisiasi ada dua tingkatan. Yang pertama adalah agenda setting. Ini munculnya ide untuk mengadopsi teknologi komunikasi demi menyelesaikan permasalahan informasi yang muncul. Ya, kemudian misalkan yang kedua tingkatan matching, yaitu kecocokan teknologi komunikasi yang diperlukan dan kemampuan untuk mengadopsinya. Ya, kalau nilainya positif maka dia baru timbullah keinginan untuk mengadopsi teknologi komunikasi yang diinginkan. Contoh misalkan suatu organisasi dia belum punya alat komunikasi, kemudian setelah mereka berdiskusi ya, mencocokkan kira-kira kita butuhnya pager atau handphone ya misalnya dulu ya. Ternyata setelah disesuaikan dengan kebutuhan kita lebih cocok menggunakan handphone, maka mereka akan bersiap-siap untuk menerima teknologi informasi berupa handphone misalnya ya. Kemudian yang berikutnya tahap implementasi. Setelah melalui tahap agenda setting dan matching, berikutnya adalah mulai mengimplementasikan teknologi tersebut ya. Yang pertama dengan ada tingkatan redefining. Ini adalah mengatur, menyusun. Oke.
Tadi kita sudah masuk ke pembahasan teknologi tahapan implementasi. Jadi tadi ada tahapan inisiasi, kemudian tahap implementasi. Di tahap implementasi berikutnya ada proses redefining, ini mengatur, menyusun, dan memodifikasi struktur organisasi serta kebiasaan bagi individu untuk keperluan teknologi komunikasi yang diinginkan. Yang keempat, clarifying, ini meyakinkan pada semua anggota atau diri sendiri tentang sejarah teknologi komunikasi sehingga tidak menjadi sesuatu yang asing. Dan yang terakhir tingkatannya ada routinizing, ini adalah sudah bisa teknologi komunikasinya sendiri sudah bisa diketahui secara jelas dan menjadi bagian dari infrastruktur sebuah organisasi atau sebagai pelengkap bagi kehidupan individu. Nah, contoh penerapannya misalnya kita di sebuah perusahaan ada yang namanya sistem absensi ya, absensi karyawan. Dulu misalkan perusahaan tersebut masih menggunakan sistem atau mesin Amano seperti ini ya, mesin mereknya, mesin absensi seperti ini, ceklok gitu ya kalau dibilang. Jadi mereka tinggal taruh kartu, terus ditekan, nanti akan muncul sesuai jam yang mereka melakukan absen. Dan jika misalkan sudah melewati jam yang absen, maka tintanya berubah menjadi tinta merah. Nah, ini adalah alat teknologi informasi yang mungkin belum disebut sebagai teknologi informasi karena datanya agak sulit untuk diambil ya. Kemudian ketika perusahaan ingin berevolusi atau berubah menjadi ke dalam teknologi informasi yang baru, misalnya contoh apakah menggunakan absensi online atau menggunakan fingerprint gitu ya, maka ada tahap yang tadi Ibu sebut sebagai tahap inisiasi ya. Muncul ide nih, oh kalau pakai Amano banyak yang melakukan titip absen, misalnya kartunya aja yang datang padahal orangnya belum sampai, kartunya diceklokin sama orang lain sementara orangnya masih di jalan atau bahkan masih di rumah gitu ya. Oh ternyata seperti itu kendalanya, kemudian kita adopsi. Kira-kira permasalahan seperti ini bisa diatasi dengan apa? Berarti dengan absensi online yang misalkan orang tidak bisa titip absen gitu ya. Kemudian ada tingkatan matchingnya, kira-kira dari dua ini, absensi online kayaknya masih bisa titip nih, absenin ke orang lain, dikasih usernya, passwordnya, lalu orang lain yang absen sementara diri sendirinya masih di rumah misalnya. Ada mungkin yang orang curang seperti itu. Tapi kalau fingerprint karena menggunakan data pribadi dan menempel di badannya, tidak mungkin untuk dititip, misalnya titip jempol ya, saya masih di rumah dulu gitu ya. Berarti kemungkinan setelah kita melakukan tahap inisiasi ini antara tingkat agenda setting dan matching, kemungkinan kita akan lebih cocok atau perusahaan tersebut akan lebih cocok dengan absensi baru yaitu fingerprint. Oke, kemudian berikutnya di situ mulai tahap implementasi ya, menyusun dulu, berarti untuk di sini adalah menyusun, memodifikasi struktur organisasi dan juga mental serta kebiasaan bagi individu untuk keperluan teknologi tersebut ya. Jadi berarti dia harus pada saat implementasi tersebut merekam dulu data dari semua karyawan, data sidik jarinya ya, kemudian menunjuk staf khusus misalkan untuk melakukan rekap absensi per bulannya ya. Ini sudah harus ada, biasanya kan sudah ada ya dari mesin fingerprint ini, nanti akan keluar hasil rekapnya. Nah, petugasnya siapa lagi yang nanti akan mengolah data tersebut. Kemudian juga nanti clarifying, ini di sini membiasakan diri ya, meyakinkan semua anggota bahwa teknologi komunikasi yang ada sekarang ini sudah tidak asing lagi, akan terus dipakai. Dan kemudian routinizing ini adalah sudah meyakinkan bahwa secara jelas bahwa teknologi tersebut adalah merupakan bagian dari organisasi. Jadi mungkin pada tahap awal, pada tahap implementasi awal mungkin orang masih agak bingung ya gimana caranya, misalkan ada error bagaimana kalau nggak kebaca sidik jari dan sebagainya gitu ya. Tapi pada kemudian berikutnya kalau sudah menjadi kebiasaan maka tidak akan bingung lagi, sudah menjadi bersatu ke dalam keseharian dari perusahaan tersebut. Ya, ini adalah contoh penerapan teknologi informasi di perusahaan dalam bidang sistem absensi. Kemudian di sini kita bahas juga tentang cara pandang ya penerapan teknologi komunikasi. Nah, sebuah perusahaan atau organisasi ataupun lembaga ini memandang teknologi komunikasi
sebagai yang pertama adalah manajemen sistem ya. Dalam manajemen sistem ini diperlukan teknologi komunikasi ya. Ini mengoptimalkan hasil dari sistem organisasi, perubahan yang dianggap sebagai proses yang turun dari atas ke bawah ya, bukan atas ke atas. Jadi manajemen sistem ini memerlukan yang namanya penerapan teknologi komunikasi. Kemudian penerapan teknologi komunikasi ini juga dianggap sebagai proses birokrasi, di mana dia juga bisa mengubah kebijakan suatu lembaga ya, ditentukan juga oleh pembuat dan pengambil keputusan. Yang ketiga, pengembangan organisasi, jadi merupakan bagian dari pengembangan organisasi dengan adanya teknologi komunikasi dan juga adanya proses tawar-menawar ya. Ini biasanya tawar-menawar itu diskusi dalam perusahaan sehingga akhirnya terjadi kompromi. Contoh tadi penerapan teknologi informasi untuk fingerprint misalkan, akan dilihat mungkin dari perusahaan di pengambil keputusan apakah biayanya kira-kira murah atau mahal gitu ya. Kalau dengan Amano 1 juta kurang itu sudah dapat mesinnya, terus kita bisa tinggal setiap bulan tinggal beli kartunya, mungkin investasinya murah. Tapi dengan fingerprint investasi sistemnya mahal, tapi mungkin benefitnya bagaimana, apakah lebih baik atau seperti apa ya. Pasti terjadi proses tawar-menawar dalam penerapan teknologi komunikasi. Dan berikutnya, dari segi cara pandang dalam penerapan teknologi komunikasi, ada cara pandang dari teknologi atau disebut dengan teknosentrik. Ya, di sini dianggap sebagai teknologinya sebagai faktor dominan dalam proses implementasi. Jadi karena kita butuh teknologi tersebut, pokoknya teknologinya keren, maka cara pandang ini disebut sebagai teknosentrik. Dia tidak mempedulikan misalkan apakah penggunanya itu butuh atau enggak gitu ya, pokoknya pakai itu misalnya. Kemudian dari segi social centric ini lebih kepada sosialnya atau kondisi penggunanya, apakah penggunanya misalkan benar-benar membutuhkan itu atau tidak. Misalkan anak SD mau sekolah online, butuhnya apa, butuh iPhone Pro yang keluaran terbaru, atau misalkan cukup dengan handphone Android yang mungkin 1,5 juta ke bawah gitu kan. Ini perlu dilihat dari segi sosial. Misalkan kalau misalkan iPhone mungkin terlalu mahal, kemudian fitur-fiturnya juga dia belum bisa pakai secara keseluruhan gitu ya, maka dari segi ini merupakan perspektif atau cara pandang sosial atau sociocentric. Dan cara pandang yang ketiga adalah dari segi politik, yaitu cara pandang konflik dari perusahaan tersebut ya. Dari konflik tersebut perlu dilakukan penyelesaian politik ya, kemudian lahirlah keinginan untuk mengimplementasi teknologi komunikasi. Misalnya di sebuah perusahaan servernya lambat gitu ya, atau ketika dia menyewa server itu lambat, kemudian ketika error itu sulit untuk diatasi, CS-nya sulit dihubungi gitu ya. Bagaimana kalau misalkan perusahaan ini membeli server sendiri dan mengelola server sendiri tersebut gitu ya. Itu merupakan termasuk implementasi teknologi komunikasi dalam menangani konflik. Nah, yang cara pandang yang terakhir adalah desain sistem. Ini adalah kombinasi dari ketiganya, yaitu dari teknologi, sosial, dan juga politik, yaitu teknosentrik, sosiosentrik, dan juga konflik. Itu dilebur jadi satu dalam desain sistem. Ini adalah cara pandangnya. Kemudian pelaku dari teknologi komunikasi sendiri adalah yang pertama pemakainya, ya udah pasti itu penggunanya ya. Kemudian yang udah perusahaan penyedia jasa telekomunikasi ya. Kemudian di sini mungkin bisa disebut sebagai kayak misalkan IndiHome, ada lagi kalau di Bogor itu ada Binetfit ya, kemudian ataupun yang lain-lain itu termasuk penyedia jasa telekomunikasi. Kemudian yang ketiga adalah peralatan komunikasinya sendiri, produsennya iPhone ya, kemudian ada dari Androidnya sendiri, dan yang keempat adalah badan yang mengatur. Misalnya di Indonesia peraturannya masih belum terlalu ketat ya, dan itu kadang masih tumpang tindih. Kemudian kalau di luar negeri misalkan ya di Cina tidak
Di sana dilarang menggunakan WhatsApp ya, mereka punya aplikasi. Oke, ini adalah 4 dari pelaku teknologi komunikasi. Berikutnya adalah pengertian dari informasi. Kalau ada informasi, ada data. Apa yang membedakan? Contoh ya, kalau data itu misalnya 120111 namanya Tuti. Dah, itu adalah data. Ada nggak artinya? Ya, artinya cuma 120111 Tuti. Ya. Kemudian bagaimana agar merubah data tersebut menjadi informasi? Maka harus diolah. Salah satu contoh mengolahnya adalah misalkan ditambahkan nilai absensi dia, nilai UTS dia, lalu nilai UAS dia, dan kemudian peringkat akhir dia. Maka setelah diolah, dia berubah dari data menjadi informasi. Ya, ini contoh. Secara etimologi, ini berasal dari kata Latin atau informatinem, yang artinya ide, kode, atau garis besar. Ya, bisa disajikan dalam bentuk tulisan, gambar, tabel, diagram, audio, dan juga video. Ya, ini seperti ini. Apa namanya? Kalau tabel dan juga diagram itu kan biasanya memang dari data yang sudah diolah, bukan data mentah. Nah, dari pengertian informasi tersebut, itu perlu diperhatikan, informasi itu berarti merupakan hasil dari pengelolaan data. Yang kedua, dia harus memberikan makna, ada maknanya, dan juga berguna ataupun bermanfaat. Kemudian ciri dari informasi harus akurat ya, harus bisa dipertanggungjawabkan, benar isinya, kemudian tepat waktu. Ya, jadi jangan misalkan besok tadi malam ada diskon di Tokopedia sampai jam 8 malam misalnya, padahal itu ngasih tahunya jam 9 malam, maka itu sudah tidak tepat waktu. Relevan, misalkan ngasih tahu harga cabai, tahu nggak dek, ke adik-adik SD ya, misalkan tahu nggak dek harga cabai sekarang 95.000 sekilo, ya otomatis itu juga tidak relevan, karena anak SD apa kepentingannya dengan harga cabai. Kemudian lengkap, harus punya data-datanya lengkap, tidak setengah biar penasaran lah, dikasihnya lengkap. Setengah-setengah itu namanya gosip ya, bukan informasi. Ya, jenis dari informasi tersendiri itu sendiri ada sekitar 6 ya. Ada absolute information, ini adalah informasi yang disajikan dengan satu jaminan dan tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut, jadi sudah biasanya sudah lengkap. Ada substitutional information, ini adalah informasi yang merujuk kepada kasus di mana konsep informasi digunakan untuk sejumlah informasi, jadi hanya sebagian informasi saja yang diperlukan. Philosophic information yaitu jenis informasi yang berkaitan dengan konsep yang menghubungkan informasi pada pengetahuan dan juga kebijakan. Nah, yang berikutnya ada subjective information, ini yang berkaitan dengan perasaan dan juga emosi manusia ya. Misalkan saya sedang marah, saya sedang bahagia, itu merupakan subjective information ya. Objective information, ini informasi yang merujuk pada karakter logis dari informasi tersebut. Oh, dia bahagia karena misalkan habis dapat hadiah gitu ya. Kemudian cultural information, ini adalah informasi yang memberikan tekanan pada dimensi kultural ya, dari misalkan daerah atau kebudayaan dan lain sebagainya. Ini adalah keenam jenis informasi. Kemudian komponen dari informasi ada root of information, ini adalah akarnya ya. Ini adalah komponen inti. Kemudian sebuah proses pengolahan data yang biasanya disampaikan oleh orang pertama. Ya. Kemudian bar of information, ini adalah batangnya ya, disajikan memerlukan informasi pendukung agar informasi pertama atau inti dapat dipahami secara utuh. Branch of information yaitu informasi yang bisa dipahami apabila informasi sebelumnya telah dipahami. Ya. Stick of information, ini adalah komponen informasi yang sederhana dari cabang informasi. Biasanya berupa pengayaan pengetahuan dan kedudukannya hanya sebagai pelengkap. Bud of information, ini adalah komponen informasi yang sifatnya semi mikro, namun keberadaannya biasanya sangat dibutuhkan, sehingga di waktu yang akan datang informasi tersebut akan berkembang dan dicari orang. Leaf of information, yaitu merupakan informasi pelindung untuk menjelaskan kondisi dan situasi ketika informasi itu muncul ke permukaan ya. Bisa berupa perkiraan cuaca ya, atau kondisi misalkan sekitarnya, itu merupakan leaf of information. Contoh misalkan nama saya Indah, itu adalah root of information.
Per informationnya misalkan saya adalah dosen di Bina Sarana Informatika, itu merupakan batang informasi ya. Kemudian misalkan branch of information, informasi yang bisa dipahami apabila informasi sebelumnya telah dipahami. Tadi informasi yang sebelumnya adalah saya adalah Indah Purwandani, misalkan seorang dosen ya, saya mengajar di Bina Sarana Informatika. Kalau Bina Sarana Informatika orang udah paham, berikutnya akan ditambahkan Bina Sarana Informatika di kampus BSI misalkan Dewi Sartika. Itu adalah BSI ya. BSI mana? BSI Dewi Sartika. Itu adalah branch of information. Stick of information ya, ini adalah kedudukannya hanya sebagai pelengkap. Misalnya dari rumah ke Dewi Sartika, Ibu Indah misalkan menggunakan kereta, itu adalah stick of information. Part of information ini adalah informasi penting ya. Misalkan Ibu Indah ini alergi dengan misalkan sinar matahari, kayak vampir ya. Itu merupakan informasi penting yang nantinya suatu saat biasanya bisa digunakan. Nah, Ibu Indah biasanya berangkat pagi-pagi ketika misalkan hari masih gelap. Itu merupakan leaf of information. Itu contoh sederhana dari komponen dalam sebuah informasi. Yang berikutnya unsur-unsur teknologi komunikasi. Pertama ya pasti ada informasi itu sendiri, yaitu berupa tulisan, suara, musik ataupun yang lainnya. Kemudian alatnya yang digunakan untuk menyampaikan informasi tersebut. Kemudian media transmisinya dan sistem modulasi. Nah, untuk sebagai catatan, cara telekomunikasi melalui media transmisi, contohnya kabel koaksial ya, kayak yang dipakai oleh provider-provider internet, itu sudah menggunakan kabel koaksial. Ini kemudian dengan cara yang sesuai dengan bentuk akhir, harus seserupa mungkin dengan bentuk awal ya. Jadi misalkan ibu di sini bilang lanjutkan, berarti di sana harus sampai dengan katanya juga lanjutkan, jadi tidak terdistorsi. Kemudian dalam jumlah maupun kecepatannya yang makin meningkat, akhirnya lebar band yang diperlukan semakin besar ya. Lokal itu jaraknya 10 km, interlokal 250 km, dan sampai dengan interkontinental. Dan biayanya juga diusahakan seekonomis mungkin. Ya, biaya sangat mempengaruhi kegunaan sistem karena pasti akan mempengaruhi dari organisasi tersebut. Ya, itu adalah unsur-unsur dari teknologi komunikasi. Untuk saat ini Ibu cukupkan penjelasannya. Nanti kita lanjut diskusi di grup WhatsApp ataupun di Zoom meeting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.